Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran Tauhid kelas 3 yang berjudul Sabar, yang bertujuan untuk agar Ananda memahami tentang pengertian sifat sabar, memahami tentang arti sabar, memahami tentang manfaat jika kita melakukan sifat sabar seperti apa, memahami tentang dalil sifat sabar ya, tujuan pembelajaran itu. Nah, sabar merupakan kata yang seringkali diucapkan oleh lisan. Orang yang memiliki sifat sabar akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kelapangan hati. Sabar memang bukanlah suatu perkara yang mudah, dan bukan juga suatu perkara yang mustahil. Jadi setiap orang ada yang memiliki sifat sabar dan ada orang yang memiliki sifat sabar ya. Islam memandang sifat sabar ini sebagai salah satu sifat terpuji ya. Sifat terpuji berarti sifat yang baik atau yang buruk? Yang baik ya. Karena sifat terpuji itu berarti sifat yang baik. Jujur adalah sifat yang terpuji. Sifat jujur harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Orang yang tidak sabar dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Untuk lebih jelasnya, berikut Ustadz Hilmi akan bahas tentang pengertian sabar dalam Islam ya. Pengertian sabar dalam Islam ya, kalian bisa lihat halaman 10 di modul halaman 10. Kita bahas bersama-sama ya, simak bersama-sama. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sabaro yasbiru yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, dan menahan diri dari menghadapi segala sesuatu, baik yang disukai ataupun yang dibenci. Maaf, ralat, yang tidak disukai maupun yang dibenci. Adapun sabar secara lebih luas adalah menahan diri. Kita menahan diri agar tidak mudah marah ya, agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat ya. Jadi kita tuh kalau memiliki sifat sabar, kita harus menahan diri dari segala macam godaan. Godaan seperti apa? Godaannya marah, apalagi berkeluh kesah, terus apa lagi? Coba sebutin. Benci, terus dendam, terus tidak mudah putus asa. Jadi itu termasuk orang-orang yang sabar kalau kita bisa menahan sifat-sifat seperti itu. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yakni sabar dalam ketaatan ya. 3 bentuk ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Coba pada dia anak-anak, yang pertama sabar dalam menghadapi ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi musibah, yang ketiga sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Itu ada 3 bentuk sabar ya.
itu salah satu bentuk sabar. Saya tiga macam bentuk sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan, dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah akan terasa berat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi, ya. Sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan dan musibah yang datangnya kepadanya. Percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, itu artinya seperti itu. Sabar dalam kemaksiatan. Segala sesuatu yang haram dan dilarang oleh Allah, kita harus menjauhinya. Segala bentuk maksiat itu menyenangkan, tetapi Allah melarangnya. Sehingga orang-orang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalil tentang sabar. Yang pertama itu dilihat ya di halaman 17 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Tadi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar sebagai penolongmu. Ya, kalau kita memiliki sifat sabar, maka kita akan menjadi penolong. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau kita mempunyai sifat sabar, kita sedang bersama Allah, dijaga oleh Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Demikianlah pembelajaran kali ini, yaitu tentang sifat sabar. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.